Sahabat setia Kewori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 30 November 2022. Sudah akhir bulan November dan kita bersyukur atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang boleh kita alami setiap waktu. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Rasul Andreas adalah saudara Simon Petrus. Ia berasal dari Betsaida dan berprofesi sebagai nelayan di Galilea. Awalnya, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis, hingga suatu saat Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus yang sedang lewat dan berkata, "Dialah sang anak domba Allah." Andreas tidak mengerti apa maksud seruan dari gurunya itu, maka ia bersama dengan seorang murid yang lain berupaya untuk memastikan apa yang dimaksud oleh gurunya sebagai anak domba Allah. Segera ia mengikuti Yesus dan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" "Guru, di manakah engkau tinggal?" tanya Andreas. Jawab Yesus, "Mari dan kamu akan melihatnya." Perjumpaan dengan Yesus dan pengalaman bersamanya membuat Andreas segera menyadari dan mengenal bahwa Yesuslah Sang Mesias. Maka ia berkata kepada Petrus saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias." Yesus pun memanggil Andreas dan Petrus, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saat itu juga mereka meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikuti Yesus. Nama Andreas berasal dari kata Yunani yang berarti pemberani dan kuat. Santo Andreas wafat, disalib secara miring, maka salib Andreas berbentuk huruf X. Rasul Andreas adalah pelindung bagi negara Rusia dan Skotlandia, juga pelindung bagi para nelayan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasih Tuhan, Shalom. Kegigihan dibayar dengan kemenangan. Mungkin ini bisa menjadi tagline dalam ajang Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Negara-negara unggulan dan dijagokan sebagai juara. Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi. Dan Jerman dikalahkan oleh Jepang. Kegigihan dari negara-negara yang tidak diunggulkan ini ternyata mampu mengalahkan negara-negara unggulan, menunjukkan bahwa kerja keras dihargai dengan sebuah kemenangan. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan kisah panggilan murid-murid Yesus yang pertama. Yesus menjumpai Petrus dan Andreas saudaranya. Kemudian Yesus memanggil mereka dengan bersabda, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan Yesus ini ditanggapi positif oleh Petrus, Andreas, juga oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka meninggalkan jala,
perahu, bahkan orang tua mereka untuk mengikuti Yesus. Padahal kalau kita renungkan, panggilan Yesus ini sangat membingungkan. Mereka adalah para nelayan, yakni penjala ikan. Kini Yesus meminta mereka untuk menjadi penjala manusia. Jalannya mau sebesar apa untuk menjala manusia? Jalannya sebesar gereja yang tumbuh sebagai komunitas harapan untuk menebarkan kabar baik dan mewartakannya ke segala penjuru. Sahabat setia Guwori yang dikasihi Tuhan, kegigihan para rasul dalam mewartakan Injil berbuah pada meluasnya kabar sukacita. Kita pun dipanggil untuk menjadi rasul-rasul masa kini dengan membangun komunitas pengharapan dan cita kasih, bukan komunitas eksklusif yang menyerukan kebencian dan kekerasan. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira dan melakukan perbuatan amal kasih. Apakah kita sudah menunaikannya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.